Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ke saudara ahli ya, ahli kriminologi. Tadi saudara sempat jelaskan di dalam kriminologi ada determinasi tindakan dan kehendak bebas. Anda bisa jelaskan kaitan itu dengan kejahatan? Jadi di dalam perkembangan pemikiran kriminologi dalam sejarahnya ada penjelasan yang disebut sebagai kehendak bebas, bahwa orang itu bertingkah laku sesuai dengan pilihan bebasnya dalam rangka mengejar kesenangan. Tapi perspektif atau paradigma ini kemudian ditinggalkan. Kriminolog lebih mencari penjelasan determinan, bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar yang bersangkutan. Nah, kriminologi yang saya tekuni lebih mencari faktor sosiokultural yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sosiokulturalnya. Ya. Kalau dalam kaitannya dengan motif, tadi saudara ahli sampaikan juga soal motif. Secara contoh motif itu sudah disampaikan tadi, misalnya percintaan dan segala macam. Tetapi secara teori motif itu sendiri terbagi dalam berapa bagian? Ya, motif tidak lagi menjadi perhatian kriminologi sosial karena sifatnya amat sangat individual dan kadang-kadang menyesatkan. Misalnya orang mengatakan motif ekonomi saya mencuri. Ada orang mempunyai motif ekonomi tapi bekerja, bukan mencuri. Jadi sebagai alat penjelasan dia tidak spesifik. Gitu. Maksud saya begini, saudara ahli. Tadi pertanyaan saya ada berapa bentuk motif, bukan soal bahwa dari kalian saudara saksi tidak tertarik soal motif, tetapi dalam konteks kriminologi ini saya sebutkan kalau dalam ini ada motif instrumental dan motif ekspresif. Mungkin dalam kaitan itu saudara ahli bisa jelaskan. Ya. Itu lebih dipelajari dalam psikologi yang tidak dipelajari dalam kriminologi yang sosiologis. Baik. Kemudian kalau dalam konteks tadi ada motif, ada karakteristik individu, subkebudayaan, juga peran korban. Bisa saudara saksi sedikit singkat saja jelaskan kaitan kalau motif tadi sudah disebutkan, karakteristik individu, subkebudayaan, dan kemudian peran korban. Maksudnya? Ya, bisa saudara ahli jelaskan dalam kaitan faktor tersebut terhadap terjadinya kejahatan. Jadi perilaku manusia yang dipelajari dalam kriminologi yang sosiologis tadi bisa dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, antara lain orang bertingkah laku jahat karena mewarisi budaya kejahatan. Itu yang satu. Kemudian orang melakukan kejahatan karena pengendalian sosial dirinya lemah atau pengendalian sosial eksternalnya juga lemah. Orang melakukan kejahatan sebagai suatu pilihan untuk mencapai sukses, itu disebut sebagai inovasi. Orang melakukan kejahatan melalui proses belajar, tapi yang ini adalah ketika orang tersebut menjadikan kejahatan itu kebiasaannya, terbentuk karakter jahat melalui proses menjadi orang jahat. Ya. Kemudian ada juga orang melakukan kejahatan karena tuntutan sosial budaya. Dalam keadaan seperti ini kamu harus melakukan ini, dalam keadaan seperti ini kamu harus melakukan ini. Itu pengaruh budaya. Kemudian ada orang melakukan kejahatan justru sebagai reaksi terhadap label yang diberikan oleh masyarakat. Saya ini bukan penjahat, tapi kok masyarakat selalu menyebut saya penjahat. Akhirnya lebih baik saya menjadi penjahat daripada itu labeling. Ya. Kemudian ada juga kejahatan yang merupakan definisi dari yang membuat, terutama penguasa. Ada tindakan yang dikategorikan kejahatan, ada yang tidak. Itu definisi formal. Gitu. Dan sering juga ada definisi masyarakat, konstruksi masyarakat. Jadi itu pengaruh-pengaruh tadi yang dipelajari dalam kriminologi. Baik, terima kasih. Itu faktor-faktor yang tadi mempengaruhi orang melakukan kejahatan. Dalam kaitan sekarang kita bicara soal kasus pembunuhan. Ya.
dalam kaitan dengan pembunuhan, motif-motif apa yang bisa kita nilai bahwa itu bagian dari sebuah pembunuhan berencana atau itu sebagai pembunuhan biasa? Ya. Dalam kaitan tadi kalau saya sempat singgung Ya. tadi sebenarnya ada motif instrumental, kemudian ada motif yang sifatnya ekspresif. Ya. Saya tidak menjelaskannya dalam dimensi motif, tapi membedakannya adalah apakah itu reaksi seketika ketika dia marah atau reaksi yang ada jeda waktu untuk melakukan pembunuhan. Itu yang membedakan di situ. Karena ketika reaksi seketika melakukan pembunuhan itu dengan alat apapun yang ditemukan di situ, jadi tidak milih-milih gitu. Tapi kalau ada jeda waktu seperti tadi saya katakan, ketika mau melaksanakan pembunuhan ada petir, kemudian dia terhenti. Untuk waktunya sendiri Relatif. relatif. Tidak disebutkan berapa Ya, lamanya. ya, relatif. Baik. Kalau kemudian waktunya relatif, selain ukuran waktu, ukuran apa lagi yang digunakan untuk menilai bahwa suatu pembunuhan ini berkaitan dengan konstruksi pembunuhan berencana atau yang biasa? Ya. Jadi bisa dilihat dari ketika dia melaksanakan itu, apakah sudah menyiapkan alat untuk melakukan pembunuhan, bisa macam-macam, ya. Kemudian dia juga bisa merencanakan nanti agar supaya tidak diketahui melakukan pembunuhan, apa yang harus saya lakukan sebelum melaksanakan pembunuhan. Jadi itu perencanaan bagaimana melakukan, bagaimana menghilangkan jejak. Sebelum melakukan pembunuhan sudah dibuat perencanaan termasuk ketika terjadi, setelah terjadi pembunuhan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Termasuk. Kalau berdasarkan keahlian Saudara Ali sebagai seorang kriminolog, biasanya pelaku kejahatan, bagaimana reaksi pelaku kejahatan biasanya, umumnya setelah dia melakukan satu tindak pidana atau melakukan satu kejahatan, umumnya gimana? Apakah umumnya seorang pelaku ketika perbuatan telah dilakukan dia akan segera pergi ke kantor polisi menyerahkan diri, atau dia akan selalu sekecil apapun melakukan upaya untuk mencoba? Tergantung, banyak kemungkinan, gitu ya. Ada satu suku bangsa yang kemudian menuntut dalam rangka menjaga harga diri, maka kamu harus melakukan tindakan kekerasan sampai dengan pembunuhan. Tapi pelaku tersebut sesuai dengan tuntutan budaya harus segera menyerahkan diri ke polisi dengan jujur, saya telah melakukan tindakan ini, tolong saya dihukum. Sebentar, dengan jujur. Sorry saya potong sedikit Pak, karena Bapak sebut tuntutan budaya, boleh lebih spesifik budaya yang mana Pak? Untuk melaporkan secara ke spesifik polisi. Ya saya sebut tidak untuk mendiskreditkan carok. Ya, dalam kasus carok pelaku biasanya kemudian mengakui secara terus terang bahwa dia yang pelakunya. Karena dengan mengakui itu masyarakat justru memuji, kamu melakukan carok dasarnya adalah untuk melindungi harga diri, dan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau carok. Ya. Betul. Ya. Kemudian secara umum tadi? Secara umum kemudian reaksi pertama adalah akan mencari cara untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak. Gitu. Dari banyak kasus paling umum mana Pak yang terjadi, Saudara Ahli? Saya pikir ya hampir semuanya pelaku akan mencoba melakukan usaha menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak. Termasuk pembunuhan tidak berencana. Betul. Ketika sadar, loh saya ini dikenal sebagai orang baik-baik kok telah membunuh. Gimana ya cara saya menjaga kehormatan diri? Betul. Dan itu yang biasanya diikuti dengan mutilasi, dengan membakar atau menyembunyikan. Itu reaksi yang manusiawi lah. Minimal dia lari lah. Minimal lari gitu ya. Atau kalau dia pakai pisau, setelah dia tusuk lari, pisau dibuang ke sungai atau dan tadi juga termasuk dia merasa beyond the law atau enggak. Ya. Habis melakukan perampokan, masyarakat menyaksikan, justru dia menantang masyarakat ini, bisa juga begitu. Baik. Karena tapi tetap dalam rangka agar dia bisa terhindar tetap. Baik. Tadi Saudara ahli jelaskan kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, Saudara ahli. Kalau dalam fakta perkara ini ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan
rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan. Tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu masuk? Termasuk perencanaan. Kok bisa? Gimana? Ya, Ahli jelaskan. karena gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah Enggak, itu. bukan Pak, Saudara Ahli. Makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, Saudara Ahli kan sampaikan sebelum dilakukannya tindak pidana dalam fakta ini, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain bahwa nanti kalau terjadi penembakan yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4 ABCD. Dalam fakta ini tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan baru kemudian pelaku menyampaikan karena ada penembakan ini maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik, Gitu. kalau begitu saya Jadi tanya. sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya, gitu, ya. Dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Saudara Ahli baca semua BAP dalam perkara ini. Hanya yang diberikan kepada saya. Yang diberikan yang mana? Khusus untuk meminta keterangan saya. Iya, maksudnya kan ini ada banyak keterangan saksi-saksi. Waktu Saudara Ahli dikonfirmasi keterangannya, kan tadi disampaikan berdasarkan informasi yang sebatas disampaikan penyidik. Saya tanyakan, Gitu. berita Saudara Ahli baca nggak semua berita acara dalam berkas perkara, bukti-bukti yang disajikan Tidak. dalam berkas perkara? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang mana yang diberikan kepada Ahli? Itu ada berita di acaranya? berkas perkara pemeriksaan saya. Gitu. Informasinya, keterangan, maksud saya, apakah jalan cerita itu hanya pada satu keterangan saksi saja atau juga berikut dari keterangan saksi yang lain secara lengkap? Keterangan secara lengkap siapa saja yang ikut serta di dalam peristiwa itu semenjak dari Magelang sampai dengan di Jakarta. Artinya Saudara Ahli sudah baca semua BAP? Bukan, Termasuk BAP saya Papua tidak ya? bisa mengatakan semua BAP, tapi yang diberikan oleh penyidik kepada saya. Iya, makanya saya tanya Ahli Kan tadi, BAP-nya kalau BAP-nya yang kan mana? banyak tuh, tebal sekali kan? Ya, Yang diberikan kepada saya cuma sedikit, kronologinya aja. cuma sedikit versinya Iya, penyidik. Baik. Kalau tadi di dalam keterangan persidangan ini kan Saudara Ahli dikonfirmasi berdasarkan fakta di persidangan. Fakta di persidangan ini Pak yang dikonfirmasi sama jaksa dalam kacamata jaksa. Sekarang saya pakai kacamata penasehat hukum ya Pak, karena kita terpaksa harus masuk ke dalam fakta langsung tanpa ilustrasi. Dalam fakta kacamata penasehat hukum, apabila suatu rencana disampaikan kepada pelaku lain setelah terjadinya penembakan, kemudian baru diinformasikan bahwa nanti karena ada penembakan ini saya mesti selamatkan Anda lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian kualifikasi yang tadi Saudara Ahli sampaikan, perencanaan sebelum itu masuk sebagai kualifikasi juga? Ini mesti konsisten ya, sama Kalau menjawab dari uraian penasihat hukum, memang tidak ada unsur perencanaan, ya. tetapi ada unsur penghilangan jejak. Sebentar Pak, Gitu. saya satu-satu penghilangan jejaknya nanti. Ini kita lagi bicara soal berencana dengan kualifikasi, ukuran yang Saudara Ahli tadi sampaikan gitu ya. Jadi kalau dengan konstruksi yang saya sampaikan tadi, perencanaan tidak ada. Tolong dijawab Pak. Ya, tidak ada. Tidak ada. Kalau yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi. Betul, betul. Baik. Kemudian kami tanyakan kepada Saudara Ahli pernah melakukan penelitian secara khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual? Kekerasan seksual tidak saya pelajari secara khusus, tapi saya mempelajari hasil penelitian Hasil penelitian. tentang kekerasan seksual.
Boleh sebutkan satu di antara. Satu yang penting yang kemudian berbeda dari yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Menagim Amir tentang victim precipitated forcible rape. Forcible rape. Ya. Oke. Dalam penelitian tersebut atau dari data lah yang ahli punya dalam studi-studi kriminologi, berapa persen korban kekerasan seksual itu melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya? Kalau tadi kita berasumsi harusnya dia segera pergi ke kantor polisi, dia buat laporan, dia lakukan visum secara formal, berapa persen prosentasenya? Karena kami juga membaca beberapa penelitian terkait itu. Saya tidak bisa memberikan figur yang pasti, tapi relatif rendah, karena menyangkut harkat martabat dari seseorang. Karena ketika dia mengalami perkosaan itu kan sudah suatu derita. Dia nggak mau derita itu diberikan atau diketahui oleh orang lain. Bahkan bisa terjadi korban perkosaan ini justru disalahkan oleh masyarakat. Itu bisa terjadi. Sehingga prosentasenya relatif rendah, kecuali dalam pengamatan saya dalam periode tertentu ini tingkatnya naik. Tidak selaras dengan teori. Kemudian saya telusuri, ternyata korbannya adalah anak-anak. Yang kemudian melaporkannya adalah orang tuanya. Wakilnya. Gitu. Kemungkinan karena kalau orang dewasa dia menyadari betul, kalau anak-anak dia masih bisa dituntun untuk menyampaikan laporan, ya. Baik. Saudara ahli, dalam kaitan dengan kekerasan seksual, bahkan ada, saya tidak perlu sebutlah lembaga atau apa, ya. Ada satu instansi misalnya, ini saya tidak sebut, ya, tetapi kemudian antara korban, dan mungkin ini terjadi juga di masyarakat, antara korban dengan pelaku itu justru bertemu, bernegosiasi, mencari penyelesaian. Apakah itu mungkin dilakukan? Mungkin dilakukan, karena begini, bagi korban itu yang penting pemulihan harkat dan martabat. Bahwa bahkan ada kasus korban perkosaan minta dinikahi oleh pelaku dan itu akan mengurangi beban psikologis traumatisnya. Baik, terima kasih Saudara ahli. Artinya ada kemungkinan duduk bersama membicarakan cara menyelesaikan ini. Baik. Kemudian tadi Saudara ahli menyebutkan soal motif, ya. Walaupun itu tidak jadi perhatian. Pertanyaan saya sederhana, apakah dalam kasus pembunuhan, ini karena saya baca juga beberapa buku kriminologi, pasti ada motifnya, tidak mungkin tidak ada motifnya. Saya tidak menyebut motif, tetapi latar belakang yang mendahului, peristiwa-peristiwa yang mendahului. Karena seperti tadi saya katakan, motif itu kadang-kadang dipakai penjelasan secara menyesatkan. Oleh itu harus dicari peristiwa-peristiwa yang mendahului. Pasti ada, kecuali yang tadi tidak berencana, mendadak, tiba-tiba. Gitu. Mendadak, ya. Apabila seseorang pelaku, ini untuk membedakan reaksi yang tadi kalau bahasa ahli spontan, walaupun kemudian jangka waktunya itu relatif, tetapi itu lebih pada keadaan-keadaan psikis, situasional. Apabila ini fakta, misalnya fakta persidangan, apabila sudah ada agenda dari pelaku sebenarnya, pelaku akan melakukan konfirmasi, akan bertanya kepada si korban pada saatnya nanti, masih nanti malam, dan pelaku juga sudah diagendakan bahwa seharusnya sesuai dengan jadwal rutin dia harusnya pergi ke satu tempat untuk melakukan aktivitas. Tetapi kemudian dalam perlintasan itu, perlintasan menuju ke sana, dia berubah pikiran, kemudian seketika itu juga dia mengambil keputusan untuk segera melakukan konfirmasi saat itu, dan kemudian terjadi insiden, tindakan, katakanlah penembakan tersebut.
Apakah keadaan-keadaan itu bisa kita nilai sebagai sebuah reaksi yang sebenarnya termasuk juga reaksi spontan? Karena kalau tidak dia pergi dulu ke sana, dia atur dulu, susun dulu untuk nanti, dia buat satu rencana yang rapi. Itu bagian dari proses menilai atau melakukan definisi terhadap situasi. Apa yang harus saya lakukan? Begini, barangkali di suatu tahapan berubah, bisa berubah-ubah. Mana yang kemudian selalu pertimbangannya, mana yang oleh pelaku dirasakan paling menguntungkan. Oke, dalam perubahan itu yang tadi, makanya saya tanya ahli, karena ini dicocokkannya langsung ke dalam fakta. Katakanlah rencana itu sudah dibuat, katakanlah ini kita berandai ya. Kemudian dibatalkan, tiba-tiba dia masuk seperti itu. Rencananya juga mengkonfirmasi ya, bertanya, mengklarifikasi. Kemudian maksud itu, waktu, kemudian agenda lain, itu tiba-tiba karena dia melihat si korban melintas dan melihat korban tepat berada di hadapannya. Dan seketika itu juga dia melakukan tindakan. Apa bisa itu dibilang? Bisa merupakan pemicu, memperkuat. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, tadinya barangkali gimana? Saya mau negosiasi atau mau melakukan mediasi atau kemudian rekonsiliasi. Tapi dalam perjalanan ketika kemudian bertemu dengan calon korban, ya kan, emosinya lebih muncul. Bisa muncul. Kemudian ketika emosi itu muncul, terpicu, terjadi peristiwa itu. Dalam ukuran tadi, konstruksi, karena kalau dalam pidana, konstruksi berencana mencakup dua, soal waktu dan keadaan psikologis, keadaan yang sangat emosional. Bagaimana pandangan ahli? Harus begini, seketika dia melihat calon korban langsung bertindak. Segera dia langsung bertindak. Segera. Artinya yang seharusnya dia masih berpikir panjang, ketika dia melihat segera dia bertindak saat itu juga. Baik, itu 20 menit lagi, saudara penasihat hukum. Itu dalam ukuran reaksi yang seketika, mengesampingkan dalam konteks pembunuhan berencana tadi ya, saudara ahli ya. Baik. Kemudian saudara ahli, tadi kita sudah singgung sedikit soal kekerasan seksual. Ya. Saudara ahli tadi singgung bahwa dari data sedikit sekali sebenarnya yang menyampaikan laporan, melakukan visum bahkan mungkin. Padahal kejahatan kekerasan seksual karena ini dua terjadinya biasanya di tempat tertutup. Ya, tertutup, sedikit orang tahu. Apakah bukti-bukti lain di luar itu, di luar tadi, di luar visum, bukti petunjuk misalnya bahwa setelah kejadian ada orang, ini kalau di luar ada masyarakat yang menemukan si korban dalam keadaan lemah setelah terjadi peristiwa tersebut, dalam keadaan lemah. Kemudian situasi, kondisi di tempat itu tergambarkan bahwa terjadi satu peristiwa, kasur berantakan, tempatnya berantakan. Sebagai sebuah bukti petunjuk dan kemudian dilakukan assessment secara psikologis soal keadaan psikologis dari si korban, apakah bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk? Sekali lagi saya bilang, petunjuk. Bisa, tetapi harus juga didukung oleh bukti-bukti yang lain. Betul. Jadi tidak cukup tunggal, ya. Karena persoalan perkosaan ini paling sulit untuk dibuktikan. Sangat sulit dibuktikan. Paling sulit. Ya. Dalam banyak kasus. Dalam banyak kasus. Tadi saudara ahli sebutkan, tapi harus didukung dengan bukti lain selain petunjuk. Di fakta ini, setelah terjadi peristiwa, kemudian ada dua orang, asisten rumah tangga dan juga satu driver yang melihat keadaan setelah terjadinya.
tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan lemah, kondisi kamar berantakan dan seterusnya. Kemudian menghubungi ajudan yang sebenarnya tidak ada di situ, di tempat lain yang diminta segera kembali karena keadaan darurat. Semuanya menunjukkan ada satu keadaan peristiwa di sana sebagai bukti petunjuk. Kemudian dilakukan asesmen secara psikologis. Di luar bukti itu, kalau tadi saudara saksi sampaikan, ya, dan juga ini karena ada keterbatasan soal visum, kalaupun harus dilakukan dia punya jangka waktu yang terbatas. Jadi menurut ahli, bukti apa lagi yang mesti diperkuat? Melihat kedudukan dari Pak Sambo, sebetulnya beliau ini mempunyai potensi untuk meminta pemeriksaan forensik. Apakah ada tanda-tanda jejak DNA dan seterusnya? Sebetulnya bisa melihat kedudukan beliau. Gitu. DNA. Tapi kalau ini tidak dilakukan, kemudian sulit untuk mencari tambahan bukti tadi. Gitu loh. Karena memang sekarang orang menekankan kepada pembuktian secara ilmiah, gitu. Saya konfirmasi kali, saya tidak tahu ahli sudah sempat membaca berkas atau tidak, tapi di berkas itu juga disajikan apsifor ya, psikologi forensik ya, yang melakukan analisa terhadap assessment terhadap semua pihak yang ada di dalam perkara itu, termasuk saudara Putri. Termasuk adanya indikasi kuat ada traumatik berat, kondisi traumatik berat dalam hubungan itu. Menurut saudara ahli itu tidak bisa juga digunakan? Bisa digunakan. Tapi tidak cukup hanya satu petunjuk saja. Ya, makanya saya sampaikan tadi saudara ahli, ini kan ada apsifor, ada kesaksian si A, si B, si C, semuanya itu kan bentuk kesaksian. Karena penjelasan itu tidak boleh bertumpu hanya pada satu informasi, harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Jadi itu disebut sebagai kebenaran koherensi, yang satu ditopang oleh yang lain. Tapi kalau pembuktian DNA tadi, kebenaran korespondensi, ini berasal dari siapa? Hubungan sebab akibatnya jelas. Betul. Baik, saudara ahli tadi menyebutkan juga soal adanya relasi kuasa ya. Berapa kali tadi disebut saudara ahli. Dalam hubungan kekerasan seksual, apakah laki-laki dan perempuan juga terhitung dalam relasi kuasa? Dalam posisinya ya, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, gender. Kemudian dalam tadi juga dihubungkan dengan bagaimana karakteristik individual, misalnya bahwa si orang ini, si laki-laki ini, dia punya kemampuan tubuh yang lebih besar, punya kemampuan bela diri yang baik. Situasi di rumah pada saat itu yang memungkinkan, posisi yang cukup dominan di antara pihak lain di luar korban. Ada ajudan yang lain, tapi dari fakta kelihatannya lebih dominan. Apakah potensi kemungkinan itu dengan penilaian tadi, jadi kan resiko penilaiannya bisa terjadi? Tergantung dari penilaian pelaku, apakah dia sanggup menerima risiko. Karena ketika dia melakukan tindakan tadi akan diketahui oleh orang lain dan akan diketahui oleh atasan yang jauh tinggi pangkatnya, dan itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Betul, gitu. Betul. Saya paham maksud ahli bahwa itu jadi pertimbangan. Sehingga memang amat sangat tergantung dari keadaan psikologis calon pelaku atau yang disangka sebagai pelaku, dan itu perlu penelitian terhadap yang bersangkutan. Betul. Walaupun sudah almarhum misalnya, bisa digali dari teman, dari siapa, apakah ini orang ini karakteristiknya begini atau begitu. Saya paham, maksud saya pertimbangan soal risiko dan kemungkinan itu jelas ada di dalam, embedded di dalam diri pelaku. Yang saya tanya tadi adalah
keadaan-keadaan yang saya sampaikan tadi, apakah mungkin itu juga menjadi semacam modalitas, menjadi trigger pelaku untuk bisa melakukan satu tindakan yang dianggap dengan kemampuan tadi sebagai enabler faktor, faktor yang menyebabkan, faktor tambahan yang menyebabkan dia dengan motifnya kemudian saya bisa melakukan itu. Tergantung tadi apakah dia berani menerima risiko atau tidak. Kalau dia berani, dia akan melakukan. Dia akan lakukan. Gitu. Dia akan lakukan ya kalau berani. Baik. Saudara penasihat hukum 10 menit lagi waktu saudara.